Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi pertemuan yang ke-15 tentang diagonalisasi. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, itu ada Naila Ramadhani, Mutia, Meisi Sanda Azahri, Ansarudin Zahid, dan Haris Zakari Ahmad. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Meisi Sanda Azahri. Kepada Meisha dipersilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang diagonalisasi. Nah, adapun masalah diagonalisasi, pertamanya itu diberikan sebuah operator linear T yang memetakan V terhadap V pada sebuah ruang vektor berdimensi berhingga. Nah, apakah terdapat sebuah basis untuk V terhadap matriks T diagonal? Jika A adalah matriks untuk T yang memetakan V ke V yang bertalian dengan beberapa basis sebarang, maka soal ini ekivalen dengan menanyakan apakah terdapat perubahan basis sehingga matriks baru untuk T diagonal. Bentuk matriks dari masalah diagonisasi tersebut, yakni diketahui matriks kuadrat A, apakah terdapat P yang dapat dibalik sehingga P inverse A kali P diagonal. Nah, dari pernyataan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Matriks kuadrat A dinamakan dapat didiagonalisasikan jika terdapat matriks P yang dapat dibalik sehingga P inverse diagonal matriks P dikatakan mendiagonalisasi A. Teorema berikut adalah alat dasar dalam diagonalisasi. Buktinya akan mengungkapkan bagaimana cara mendiagonalkan matriks. Di teorema 2, jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Yang A dapat didiagonalisasikan. B, A mempunyai N vektor eigen bebas linear. Buktinya, pernyataan yang A dan yang B, pernyataan yang A itu berkaitan dengan yang B karena dianggap dapat didiagonalisasi, maka terdapat matriks yang dapat dibalik. Jadi sebelum teman-teman masuk ke materi diagonalisasi, teman-teman harus menguasai vektor eigen terlebih dahulu. Bukti dari A itu terhubung ke pernyataan B, yaitu ada matriks P sama dengan P11, P12, P1N, P21, P22, hingga seterusnya sampai P2N, PN1, PN2, dan PNN. Sehingga P inverse A kali P diagonal, katakanlah P inverse A kali P itu sama dengan D, di mana D-nya itu sama dengan lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, sampai seterusnya hingga 0, 0, lambda ke N. Maka A kali P sama dengan P kali D, yakni A kali P sama dengan P11, P12, P1N, P21, P22, sampai seterusnya hingga P2N. P PN1, PN2 sampai seterusnya hingga PN ke N. Lambda 1 0 0 0, lambda 2 0 0 0, hingga lambda ke N sama dengan lambda 1 dikali P11, lambda 2 dikali P12, lambda ke sampai lambda ke N dikali P1N. Lambda 1 kali P21, lambda 2 kali P22, sampai seterusnya hingga lambda N kali P2N. Lambda 1 kali PN1, lambda 2 kali PN2, lambda N kali PNN. Nah, itu adalah persamaan 6.4. Nah, jika sekarang kita misalkan P1, P2 sampai seterusnya hingga PN-nya itu menyatakan vektor-vektor kolom P, maka bentuk kolom-kolom AP yang berurutan itu adalah lambda 1 kali P1, lambda 2 kali P2, sampai seterusnya hingga lambda N kali PN. Akan tetapi, kolom-kolom AP yang berurutan dengan A kali P1, A kali P2, sampai seterusnya hingga A kali PN, itu kita harus memperoleh AP kali satunya itu sama dengan lambda 1 dikali P1, dikali dengan A kali P2-nya itu sama dengan lambda 2 kali P2, sampai seterusnya hingga A kali PN bersama 6.5.
Nah, karena P ini dapat dibalik, yang P inverse tadi itu, maka vektor-vektor kolomnya semua tak nol, jadi semua itu tak nol. Jadi, menurut lambda 1, lambda 2, sampai seterusnya hingga lambda n, adalah nilai-nilai eigen A dan P1, P2, sampai seterusnya hingga Pn adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Nah, karena P dapat dibalik, maka dari teorema 2 yang tadi itu diperoleh bahwa P1, P2, sampai seterusnya hingga Pn itu bebas linear. Jadi A mempunyai n vektor eigen bebas linear. Nah, pernyataan A dan B itu anggaplah bahwa A-nya itu mempunyai n vektor eigen bebas linear. Maka P1, P2, sampai seterusnya hingga Pn dengan nilai eigen yang bersesuaian lambda 1, lambda 2, sampai lambda n. Dan misalkan P-nya itu sama dengan P11, P12, P1n, P21, P22, P2n, sampai seterusnya hingga Pn1, Pn2, dan Pnn adalah matriks yang vektor-vektor kolomnya adalah P1, P2, sampai Pn menurut menurut contoh 17 pada bagian 1.4, kolom-kolom dari hasil kali AP adalah A kali P1, A kali P2, sampai A kali Pn. Nah, tetapi A kali P1 sama dengan lambda 1 dikali P1, A kali P2 sama dengan lambda 2 kali P2, sampai seterusnya hingga A kali Pn sama dengan lambda n kali Pn, sehingga P-nya itu sama dengan lambda 1 kali P11, lambda 2 kali P12, lambda n kali P1n, lambda 1 kali P21, lambda 2 kali P22, lambda n kali P2n, sampai seterusnya hingga lambda 1 kali Pn1, lambda 2 kali Pn2, lambda n kali Pnn. Sama dengan hasilnya P kali 11, P11, P12, P1n, P21, P22, P2n, sampai seterusnya hingga Pn1, Pn2, Pnn. Dikali lambda 1, lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda n. Nah, di mana D-nya itu adalah matriks diagonal yang mempunyai nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2, sampai lambda n pada diagonal utama. Karena vektor-vektor kolom dari P bebas linear, maka P-nya itu dapat dibalik. Jadi, persamaan 6.6 di atas ini itu dapat dituliskan kembali sebagai P inverse AP sama dengan D, yakni matriks A-nya terdiagonalisasi. Nah, dari bukti di atas di atas tersebut kita dapat prosedur atau langkah-langkah untuk mendiagonalkan matriks A yang berukuran n kali n yang dapat di diagonalisasi. Langkah pertamanya kita cari n vektor eigen bebas linear A P1, P2, sampai Pn. Terus kita bentuk matriks P yang mempunyai P1, P2, sampai seterusnya hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Nah, selanjutnya matriks P inverse AP akan didiagonalkan dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda ke N sebagai entry-entry diagonalnya yang berurutan, di mana lambda I adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan I dikurang 1, 2, sampai seterusnya hingga N. Nah, adapun contoh cara mencari diagonalisasi suatu matriks yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Novita Ayu Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh dari diagonalisasi. Nah, di sini contoh 7, carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks A sama dengan 3 min 2 0 min 2 3 0 0 0 5. Nah, pemecahan dari contoh 5, nilai-nilai eigen A adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 5. Juga dari contoh tersebut, maka vektor-vektor P1 sama dengan min 1, 1, 0, dan P2 sama dengan 0, 0, 1. Nah, akan membentuk sebuah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5 dan P3 sama dengan 1, 1, 0.
Nah, itu adalah sebuah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan satu. Dan dengan mudah kita dapat memeriksa bahwa P1, P2, dan P3 itu bebas linear. Sehingga P sama dengan 110, 001, 110. Nah, kita akan mendiagonalkan A sebagai pemeriksaan. Dan kita akan membuktikan bahwa P inverse AP sama dengan P inverse AP sama dengan min 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 0 dikali 3 min 2 0 min 2 3 0 0 0 5 min 1 1 0 0 0 1 1 1 0 sama dengan 5 0 0 0 5 0 0 0 1. Nah, eh, tidak ada orde yang diistimewakan untuk kolom-kolom P karena entry diagonal KI adalah P inverse AP itu adalah merupakan nilai eigen untuk vektor kolom KI dari P. Maka dengan mengubah orde kolom-kolom P hanyalah mengubah orde nilai-nilai eigen pada diagonal P inverse AP. Nah, jadi seandainya jika kita tuliskan P sama dengan min 1 1 0 1 1 0 0 0 1. Nah, di dalam contoh terakhir itu, maka kita akan memperoleh P inverse AP-nya itu sama dengan 500 050 1. Baiklah, Materi itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, nah dari contoh soal tadi dapat disimpulkan bahwasannya teorema 2 itu sebuah matriks A berukuran n kali n itu dikatakan dapat didiagonalisasi jika dan hanya jika matriks A memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear. Memiliki vektor eigen yang bebas linear. Nah, adapun selanjutnya teorema 3, jika V1, V2 sampai Vk adalah vektor-vektor eigen A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, lambda 1, lambda 2, sampai seterusnya hingga lambda K, maka vektor eigen tadi, V1, V2 sampai Vk itu adalah himpunan bebas linear. Nah, sebagai konsekuensi teorema 3 ini dapat dihasilkan teorema 4, jika matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Buktinya, jika V1, V2 sampai Vn adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, lambda 1, lambda 2, hingga lambda n, maka menurut teorema 3 ini, V1, V2 sampai Vn-nya itu bebas linear. Jadi, hanya dapat didiagonalisasi oleh teorema 3. Ini maksudnya teorema 3. Nah, adapun contohnya, matriks A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8, mempunyai 3 nilai eigen yang berbeda, lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 2, ditambah akar 3, lambda 3 sama dengan 2, dikurang akar 3, maka A-nya dapat didiagonalisasi karena memiliki nilai eigen, 3 nilai eigen. Memiliki nilai eigen. P inverse AP sama dengan 400, 02 ditambah akar 3, 0, 002 dikurang akar 3 untuk suatu matriks P yang dapat dibalik. Jika diinginkan, maka matriks P dapat dicari dengan menggunakan metode yang diperlihatkan pada contoh sebelumnya yang udah dijelasin tadi. Teorema 3 ini adalah kasus khusus dari hasil yang lebih umum. Misalkan lambda 1, lambda 2, hingga lambda K-nya itu adalah nilai-nilai eigen yang berbeda dan kita pilih himpunan bebas linear pada masing-masing ruang eigen yang bersesuaian. Jika kita gabungkan semua vektor ini ke dalam himpunan tunggal, maka hasil tersebut masih merupakan himpunan bebas linear. Misalnya, jika kita memilih 3 vektor bebas linear dari sebuah ruang eigen, misalnya jika kita memiliki 3 vektor bebas linear dari sebuah ruang eigen dan 2 vektor eigen bebas linear dari ruang eigen lainnya, maka kelima vektor tersebut bersama-sama membentuk sebuah himpunan bebas linear. Nah, adapun contohnya, kita kembali pada teorema 4 yang maksudnya tidak benar apa ya?
Nah, adapun contohnya kita kembali pada teorema 4, yakni matriks A yang berukuran n kali n dapat didiagonalisasi walaupun matriks tersebut tidak mempunyai n nilai eigen yang berbeda. Misalnya jika A sama dengan 3003, maka persamaan karakteristik A-nya adalah determinan lambda I dikurang A sama dengan lambda dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga lambdanya itu sama dengan 3 adalah satu-satunya nilai eigen A. Namun A jelas dapat didiagonalisasi karena dengan P-nya sama dengan 1, maka P inverse kali AP-nya sama dengan I inverse AI sama dengan 3003. Jika A adalah matriks n kali n dengan nilai eigen yang lebih kecil dari n, maka kita dapat memperoleh teorema-teorema yang akan kita telah dalam pelajaran lebih lanjut. Nah, jadi kesimpulan penting dari diagonalisasi teorema 2, 3, 4 ini, diagonalisasi teorema 3 dan 4 ini, nah, mempunyai nilai eigen yang berbeda dalam suatu matriks itu adalah syarat yang kuat untuk diagonalisasi, syarat untuk diagonalisasi. Namun, kita perlu mengingat bahwa matriks yang memiliki nilai eigen berulang atau tidak semuanya berbeda masih memiliki kemungkinan untuk dapat didiagonalisasi, asalkan total vektor eigen yang bebas linearnya itu tetap berjumlah n. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Naila Ramadhani dengan NIM 072 akan menjelaskan materi diagonalisasi ortogonal matriks simetrik. Jika T memetakan V terhadap V adalah operator linear pada sebuah ruang hasil kali dalam, maka masalah diagonalisasi dapat terjadi dalam cara yang berbeda. Nah, dari masalah ini diberikan sebuah operator linear T memetakan V terhadap V pada sebuah ruang hasil kali dalam berdimensi berhingga. Adakah hasil ortonormal untuk V? Jika A adalah matriks untuk T memetakan V terhadap V yang bertalian dengan beberapa basis ortonormal, maka masalah ini ekivalen untuk pertanyaan jika ada perubahan basis terhadap basis ortonormal baru, seperti halnya matriks baru untuk T, maka T diagonal. Menurut teorema, matriks transisi untuk perubahan basis ini akan menjadi ortogonal. Jadi kita berpedoman terhadap bentuk matriks berikut dari masalah diagonalisasi ortogonal tersebut. Nah, bentuk matriks dari masalah diagonalisasi ortogonal yaitu diberikan matriks A kuadrat, apakah matriks P ortogonal seperti halnya P inverse AP. Nah, definisinya, matriks A kuadrat dinamakan dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal sehingga P inverse AP sama dengan P pangkat T AP. Diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Kemudian definisi berikutnya, matriks A kuadrat kita namakan simetrik jika A sama dengan A pangkat T. Nah, selanjutnya contoh soalnya, jika A sama dengan 1, 4, 5, 4, negatif 3, 0, 5, 0, 7, maka A pangkat T sama dengan 1, 4, 5, 4, negatif 3, 0, 5, 0, 7, sama dengan A. Dengan demikian, A simetrik. Nah, adalah mudah mengakui matriks simetrik dengan pemeriksaan entry-entry pada diagonal utama adalah sebarang. Namun, bayangan cermin dari entry yang melintasi diagonal utama adalah sama. Nah, seperti yang terlihat, nah, teorema selanjutnya merupakan alat utama untuk menentukan apakah sebuah matriks dapat didiagonalisasi secara ortogonal dalam teorema ini, dan untuk teorema selebihnya dari bagian ini, ortogonal akan berarti ortogonal yang bertalian dengan hasil kali dalam Euclides pada R pangkat N. Nah, teorema 5, jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekivalen atau sama lain. Poin A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Poin B, A mempunyai himpunan ortonormal dari n vektor eigen C
adalah A adalah simetrik. Nah, untuk buktinya A selanjutnya teorema 6, jika A adalah matriks simetrik, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda akan ortogonal. Selanjutnya, nah, langkah yang pertama, carilah basis untuk masing-masing ruang eigen dari A. Terapkanlah proses Gram-Schmidt ke masing-masing basis ini untuk mendapatkan basis ortonormal untuk setiap ruang eigen. Nah, langkah yang ketiga, bentuklah matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor basis yang dibangun dalam langkah yang kedua. Matriks ini akan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Contohnya, carilah matriks ortogonal P yang mendiagonalisasi A sama dengan 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4. Pemecahannya persamaan karakteristik A adalah determinan lambda I dikurang A sama dengan determinan lambda dikurang 4 lambda dikurang 4 negatif 2 negatif 2 negatif 2 lambda dikurang 4 negatif 2 negatif 2 negatif 2 lambda dikurang 4 sama dengan lambda dikurang 2 pangkat 2 dikali lambda dikurang 8 sama dengan 0. Nah, jadi nilai-nilai eigen A adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 8. Menurut metode yang digunakan, dapat diperlihatkan bahwa U1 itu sama dengan negatif 1, 1, 0. Dan U2 sama dengan negatif 1, 0, 1. Nah, membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 dengan menerapkan proses Gram-Schmidt terhadap U1, U2 akan menghasilkan vektor-vektor eigen ortonormal. Buktinya, V1 sama dengan negatif 1 per akar 2, 1 per negatif akar 2, 0, dan U2 negatif 1 per akar 6, negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6. Nah, ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 8. Mempunyai U3 yaitu 1, 1, 1 sebagai basis. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt terhadap U3, maka akan menghasilkan V3, yaitu sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Akhirnya, dengan menggunakan V1, V2, dan V3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita dapatkan P yaitu negatif 1 per akar 2, negatif 1 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, negatif 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, 2 per akar 6, dan 1 per akar 3. Nah, yang akan mendiagonalisasikan A secara ortogonal. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Mutia dengan NIM 065. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teorema 7. Nah, jadi dapat kita simpulkan bagian ini dengan menyatakan dua sifat penting dari matriks simetrik. Nah, untuk teorema 7, yang pertama adalah A, persamaan karakteristik matriks A simetrik hanya mempunyai akar-akar real. Yang B, jika nilai eigen lambda dari matriks simetrik A diulangi K kali sebagai akar persamaan karakteristik tersebut, maka ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah ruang berdimensi K. Nah, lanjut untuk contohnya. Di sini ada persamaan karakteristik matriks simetrik, yaitu A 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2 adalah
lambda dikurang 4 kuadrat, lambda dikurang 1 kuadrat, lambda dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga nilai-nilai eigen ini adalah lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2. Di mana lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 1 itu diulangi 2 kali. Dan untuk lambda sama dengan 2 terjadi sekali. Jadi ruang-ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 1 adalah ruang berdimensi 2 dan ruang eigen ini yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah ruang berdimensi 1. Nah, untuk bukti teorema 6, misalkan lambda 1 dan lambda 2 adalah dua nilai eigen yang berbeda dari matriks A simetrik yang berukuran n kali n dan dimisalkan dengan V1 sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn dan V2 sama dengan V aksen 1, V aksen 2, dan seterusnya sampai V aksen N adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian. Jadi V1 dikali V2 sama dengan V1 P aksen 1 ditambah V2 dikali P aksen 2 ditambah sampai seterusnya ditambah Vn V aksen N sama dengan 0. Nah, karena V1 dan V2 ini merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 1 dan eigen 2, jadi kita mempunyai A V1 sama dengan lambda 1 V1, A V2 sama dengan lambda 2 V2, atau A V1 transport sama dengan lambda 1 V1 transport, atau juga P1 transport A transport sama dengan lambda 1 V1 transport. Ya, dengan mengalihkan kedua ruas dari persamaan ini pada bagian kanan menggunakan V2, maka akan menghasilkan V1 transport A V2 sama dengan lambda 1 P1 transport V2. Dan dengan mengalihkan kedua ruas 6 kali 12 pada bagian kiri menggunakan V transport 1 akan menghasilkan V1 transport V2 sama dengan lambda 2 V1 transport V2. Jadi dari 6 kali 13 dan 6 kali 14 ini lambda 1 P1 transport V2 sama dengan lambda 2 V1 transport V2 atau lambda 1 dikurang lambda 2 V1 transport V2 sama dengan 0. Nah, demikianlah lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 sehingga V1 transport V2 sama dengan 0 yang mana yang kita cari untuk membuktikannya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian latihan soal. Latihan soal pertama itu ada vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda terbesar dari matriks A sama dengan matriks 1, 5. 1, 5 adalah X sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya di sini diberikan determinan lambda I dikurang A, determinan matriks lambda dikurang 1 min 5 min 1 lambda dikurang 5 sama dengan 0. Nah, terus turun ke bawah itu dalam kurung lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 5 sama dengan 0. Terus turun ke bawah lambda kuadrat dikurang 6 lambda sama dengan 0. Lambda dikali lambda min 6 sama dengan 0. Lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 6. Oke, karena nilai eigen terbesar dari matriks A adalah lambda sama dengan 6, maka untuk vektor eigen X sama dengan X1, X2 tak 0. Berlaku dalam kurung lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Nah, turun ke bawah, matriks 5 dikurang matriks 5 min 5 min 1, 1. Matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, 0. Nah, turun ke bawah,
5x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Min x1 ditambah x2 sama dengan 0, x1 sama dengan x2, x1 sama dengan T. Maka x2 sama dengan T merupakan anggota E. Nah, jadi X sama dengan matriks T dan T sama dengan matriks 1, 1, T sama dengan 1, 1, T sama dengan 1. Dari definisi nilai eigen dan vektor eigen, AX sama dengan lambda X. Nah, maka matriks 1, 5, 1, 5, matriks 1, 1 sama dengan matriks 6, 6. Sama dengan 6 matriks 1, 1. Nah, matriks 1, 1 adalah vektor eigen AA yang bersesuaian dengan X sama dengan 6. Begitu saja penjelasan dari saya lanjutkan pada moderator. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan pertanyaan mencari matriks P yang mendiagonalisasi matriks A yang berelemen min 14, 12, min 20, dan 17. Penyelesaiannya kita harus mencari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu determinan matriks A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Jadi determinan dari matriks tersebut berelemen min 14 dikurang lambda identitas 12 min 20, 17 dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga didapatkan lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nilai-nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1 dan lambda yang kedua sama dengan 2. Untuk lambda 1 sama dengan 1, sistem persamaan linearnya adalah matriks A dikurang lambda identitas dikali X sama dengan 0, didapatkan 4x1 dikurang 3x2 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah matriks berelemen 3/4 dan 1 dikali T. Basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 1, yang dimana lambda 1 sama dengan 1 adalah P1 sama dengan matriks yang berelemen 4/5 dan 1. Untuk analogi untuk lambda yang kedua sama dengan 2 akan didapatkan P2 sama dengan matriks yang berelemen 3/4 dan 1. Jadi matriks yang mendiagonalisasi matriks A adalah P sama dengan matriks yang berelemen 4/5, 3/4, 1, dan 1. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.